Yo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update harga Shiba Inu yang cukup menarik untuk saat ini di tengah malam ini. Ya, untuk Shiba Inu sendiri sudah sedikit ada kenaikan ya di 5,6% nih, sudah 6%, dan tadi itu sempat menyentuh di harga 14 ya, kepala 14, dan sekarang sedang koreksi di 13.95. Nah, untuk market cap sendiri di 7 miliar dolar, naik 6%. Untuk volume perdagangan naik guys, volume perdagangan naik. Kemarin turun ya, sekarang volume perdagangan naik 100%. Wow. Dan kita lihat dulu di time frame ini aja dulu ya. Kita bahas di time frame dimana yang lebih besar dulu lah. Oke, kita bahas dimana di time frame untuk time frame mingguan. Di sini mungkin ada yang teman-teman komentar, wah itu Shiba akan membentuk cup and handle pattern ya, hampir mirip ya, hampir mirip. Dan di sini saya lebih lihat di mana di EMA 50 ini ya, karena terreject, dan di stokastik sendiri. Dan di stokastik sendiri ini kan kemarin sudah di atas di time frame mingguan yang harusnya bakal turun, dan ternyata turun sedikit stokastiknya, tapi cukup lumayan koreksinya. Nah, kayak gitu. Dan untuk garis stokastik sendiri, sebentar, saya itu guys ganti dulu untuk garisnya. Oke. Nah, untuk garis stokastik sendiri yang kemarin itu sudah bersilangan ya guys ya. Di sini sudah bersilangan, tapi yang garis biru ini ya, yang kecil ini naik guys, akan naik ya, berarti tandanya ada kenaikan harga sih ya, kayak gitu. Walaupun sudah bersilangan mau drop ya, karena garis merah sudah di atas, dan itu akan menunjukkan akan bakal drop sih harganya, tapi belum tentu drop ya, karena ini masih mau naik yang garis biru ya, kayak gitu. Untuk stokastik sendiri ya. Dan untuk di time frame mingguan di sini sudah target di mana area EMA 50 ya. Kemungkinan untuk next target berikutnya, misalkan harga mau naik lagi ya, misalkan harga mau naik lagi, itu targetnya juga di kepala 2 kayak gitu. Dan di sini kalau kita lihat di mana kok targetnya di EMA 50, yang pasti di sini kepentok area resisten juga, dan di sini ada history di mana supportnya di sini ya guys ya, gitu. Dan di sini juga ada gap yang harus diisi juga, jadi fix ya, memang harganya naik kayak gitu, harus naik gitu ya. Oke. Dan apakah untuk saat ini dan besok apakah harganya akan naik ataupun turun? Kita lihat di candle yang lebih kecil, time frame yang lebih kecil. Oke, untuk di time frame daily untuk satu hari ini ya, itu candlenya hijau, cukup lumayan ya, itu ngepumpnya lumayan cukup ya, kuat lah untuk satu candle. Tapi ini belum closing ya, bentar lagi closing sih. Oke. Nah, kalau kita lihat dari stokastik sendiri di time frame daily, di sini sudah di mana stokastik itu sudah di bottom ya guys ya, sudah di bawah banget, dan akan menunjukkan stokastik akan ke atas. Kita tunggu aja stokastiknya nanti ke atas, bakal berarti harganya bakal naik ke atas guys. Entah nanti membreak out area resisten atau tidak ya, kayak gitu. Berarti ini sudah mau ancang-ancang sih kalau untuk di time frame daily. Dan kalau kita lihat di mana stokastik sendiri yang garis biru ini sudah bersilangan kayak gitu ya. Ini di time frame daily ya, beda lagi sama yang mingguan. Oke. Mungkin ada kenaikan juga sih kalau menurut saya untuk target di sini kepala 2 kalau untuk Shiba Inu ya, kayak gitu. Tapi kurang tahu juga ya, karena memang beritanya itu ada good news, ada bad newsnya juga sih. Kalau dari untuk The Fed sendiri mungkin ya was-was lah kayak gitu, bad news lah. Tapi kalau untuk good newsnya di Shiba itu ada Shibarium ya, itu ya besok mau launching kan September. Nah, oke, kita lihat di time frame yang lebih kecil yang cukup lumayan jelas. Oke, di time frame 1 jam aja. Nah, di time frame 1 jam di sini stokastik tadi sudah di atas dan menunjukkan turun, berarti trennya bakal turun dulu guys, di koreksi ya, koreksi. Dan kemarin yang video yang pernah mungkin saya buat ya, ini sudah saya buat atau belum ya garisnya kurang tahu. Pokoknya ini sudah breakout ke atas, area ini sudah di breakout ya.
sudah di breakout, dan dimana resisten terdekatnya sudah di breakout, EMA juga sudah di breakout, ini sudah di breakout, auto ngacir ya, sampai dimana di sini ada area resistennya ya, di sini ada supply. Nah ini ada tekanan cukup lumayan, berarti ini bisa kita jadikan titik dimana untuk resistennya ya guys ya. Dan mungkin kalau kita lihat di historinya itu untuk di time frame ini, time frame 1 jam, di sini juga ada ya, ada history juga di sini. Oke. Dan kita lihat di time frame di mana yang lebih kecil ya guys ya, ini akan kelihatan. Oh ya, sebelum kita di time frame yang lebih kecil, ini untuk garis EMA dan 200 akan berdekatan ya, tapi belum bersilangan, akan berdekatan. Apakah nanti bisa bersilangan ya? Kalau bisa bersilangan berarti bagus ya. Oke. Sorry gambarnya agak kayak gini sih, kacau gambar. Nah, di time frame 15 menit sendiri ya, kalau kita lihat di time frame 15 menit itu sudah menandakan stokastik sudah paling bottom banget ya guys ya, dan garis itu sudah bersilangan, garis merah dan garis di sini garis biru itu sudah bersilangan mau naik ke atas ya, tapi belum tentu juga naik ke atas, tapi ya kayak gitu. Tapi ini sudah bottom ya, berarti ini ada mungkin indikasi atau sinyal mau anjang-anjang mau naik ke atas ya, kayak gitu untuk di time frame 15 menit. Dan di sini di time frame 15 menit sendiri, di sini saya gariskan di mana titik ini adalah support ya. Di EMA 50 ini support, dan garis merah ini juga saya jadikan support. Karena apa? Karena di chart yang sebelumnya ini juga kita di chart sebelumnya ada history di mana resisten di area sini 1, 2, 3 ya. Ada 3 resisten, berarti kita jadikan titik supportnya ya. Ini berarti paling kuat lah. Ya, kita tunggu aja koreksinya bakal menyentuh di area EMA 50 ataupun garis merah ini ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau video ini sudah di-upload itu sudah beda guys, karena memang uploadnya besok sih saya ya, nggak langsung upload ya, mungkin uploadnya besok. Dan ini di time frame 15 menit ya, ini di time frame 15 menit sih. Nah ini satu candle mau hijau, tapi ya belum tentu juga ya kayak gitu. Nah di time frame 15 menit seperti ini. Dan kalau kita lihat di mana history yang untuk yang sebelumnya itu, aduh di time frame berapa sih tadi? 1 jam atau 30 menit. Nah, untuk di time frame 1 jam bukan ya? Oh, bukan guys. Oh, coba 4 jam. Nah, di time frame 4 jam sendiri di sini ada di mana area yang sebelumnya itu kita jadikan titik support ya guys ya. Ini support yang cukup kuat sih yang di sini tuh ya. Sini kayaknya bukan 4 jam. Apa daily ya? Oh ya, daily ya. Di sini daily. Oke. Untuk di time frame daily sendiri, di mana di sini itu adalah area di mana supply ya, dan tekanannya cukup kuat untuk ke bawah. Dan di sini juga ada support, kita jadikan support juga. Di sini juga support, dan di sini juga ya guys ya. Dan fix di sini juga ya. Dan fix lah. Ini adalah mungkin ini resisten selanjutnya ya. Ingat, resisten selanjutnya ya, bukan harga yang bakal dituju sekarang ya. Karena ini memang kripto itu emang ya, sukses sih. Nggak harus kita untuk technical analisa itu nggak harus tepat sih. Tapi paling tidak kita punya patokan di mana untuk resisten untuk selanjutnya yaitu di sini ya guys ya, di kepala 2 kayak gitu. Ini mungkin yang sudah serok ataupun yang kemarin sudah diserok di sini ataupun yang belum TP di sini, bisa kalian jadikan pertimbangan juga di kepala 2 ini ya guys ya, karena di sini juga titik di mana resisten paling kuat juga. Di sini ada supply dan support ya kayak gitu. Tapi kalau bisa berhasil di breakout ya guys ya, bisa berhasil di breakout dan
testing mungkin langsung naik lagi, berarti ada indikasi, ada sinyal lah paling tidak untuk pump ya, untuk ada harga kenaikan lanjutan kayak gitu ya. Tapi ini bisa kita jadikan area pertimbangan lah. Area sini tuh area pertimbangan kita nanti untuk TP ya guys ya. Mungkin yang belum TP ya masih di hold, ini kita jadikan pertimbangan juga karena di sini juga cukup penting sih kayak gitu. Kalau tidak kita perhatikan, kita hold terus, ternyata di sini malah tereject ke bawah langsung ke bottom. Waduh, di area sini lagi nanti bottomnya ya. Wah, parah kayak gitu guys. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas untuk Shiba Inu sendiri ya. Kalau kita lihat ini untuk di chart 1 jam juga ini belum terbentuk untuk pola-polanya. Cuman kita hanya jadikan patokan garis support, resisten dan EMA untuk di time frame 5 menit. Coba kita lihat di time frame 5 menit. Nah, kalau di time frame 5 menit di sini juga kalau kita gariskan ini hampir membentuk di mana pola juga ya guys ya. Nah, pola juga. Nah, oke. Gambarnya terlalu banyak, sorry ya guys ya. Nah, di sini akan membentuk pola juga dan mungkin nanti akan ada pantulan juga sih kayak gitu ya. Ada pantulan juga dan di sini juga kita jadikan area pertimbangan nantinya ya guys ya. Di area sini. Nah, untuk di time frame 5 menit sih mungkin yang main futur lah kayak gitu. Kalaupun bisa naik, kita jadikan area pertimbangan di sebelah sini ya. Pertimbangan nanti pokoknya ya. Apakah di reject atau malah di breakout ya. Gitu sih. Oke, mungkin di time frame 5 menit ini ada pola, mungkin ada pola untuk pantulan ke atas lah ya. Tapi mantul ke atasnya di harga berapa kita kan kurang tahu. Kalau di time frame kecil ya mantulnya cuman kecil ini guys. Tapi kita belum tahu untuk kedepannya seperti apa ya. Karena ini untuk pola di daily sendiri yang harusnya Shiba Inu itu akan ada kenaikan sih ya. Untuk di daily ya, kalau untuk di mingguan itu sudah menunjukkan di mana Shiba Inu itu sudah harganya sudah di atas dan waktunya untuk koreksi lagi sih. Tapi kalau untuk koreksi lagi tuh jangka waktunya lama banget coy. Ya semoga aja sih enggak sih ya. Semoga aja seperti di sini nih. Nah, di area sini ya. Semoga aja dan nanti naik lagi langsung menghasilkan candle seperti ini ya, panjang-panjang kayak gitu sih guys. Pokoknya ini adalah area pertimbangan juga ya. Di area ini ini ya, ini yang saya garis abu-abu di time frame daily itu kita jadikan pertimbangan nantinya. Ini harga bakal di breakout ataupun di reject, ini sangat kuat banget nantinya ya. Kayak gitu guys, mungkin yang bisa saya jelaskan untuk Shiba Inu. Mungkin kalian bisa request token lain ataupun koin lain di kolom komentar ya. Untuk kalian yang belum gabung di grup Telegram Plankton Crypto, silahkan gabung aja guys, gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.